Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggit Fitria Wibisono. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai Indonesia dilanda COVID varian Omikron. Sejak Desember 2021 lalu, Indonesia telah dilanda virus COVID-19 varian Omikron, yang telah banyak memunculkan kekhawatiran dengan mutasi terbanyak dibanding varian lain. Studi menyatakan bahwa awal mula varian Omikron ini terbentuk dengan cara meniru virus genetik seperti flu biasa. Dan diketahui di Afrika Selatan merupakan tempat di mana varian Omikron merebak pertama kali dan memiliki tingkat HIV tertinggi. Dan studi lain juga mendapati bahwa varian Omikron mengambil potongan materi genetik dari virus lain termasuk virus penyebaran flu biasa. Akan tetapi, virus ini lebih mudah menular tetapi hanya menimbulkan penyakit ringan atau tanpa gejala. Di sini kita bisa lihat perbandingan Omikron dengan Delta. Virus Omikron ini pertama kali teridentifikasi di Afrika Selatan pada tanggal 26 November 2021. Sedangkan virus varian Delta ini pertama kali teridentifikasi di India pada 11 Mei 2021. Hasil penelitian menunjukkan orang yang terinfeksi Omikron ini memiliki kemungkinan 70% lebih kecil untuk mengalami gejala parah dibandingkan dengan pasien yang terjangkit mutasi COVID-19 varian Delta. Dan juga pasien yang teridentifikasi Omikron juga beresiko 80% lebih kecil menjalani rawat inap di rumah sakit dibandingkan dengan virus corona lainnya, termasuk Delta. Meski begitu, Omikron disebut 10 kali lipat lebih mampu menginfeksi penyintas COVID-19 dibandingkan Delta. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai Omikron yang mengancam libur Natal dan Tahun Baru. Seperti yang kita tahu, varian baru Omikron yang ditemukan pada akhir 2021 kemarin menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat ini menduga bahwa varian Omikron ini hanyalah sebuah skenario yang mengancam libur Natal dan Tahun Baru. Munculnya varian baru Omikron ini disebabkan karena pergerakan masyarakat yang tidak dijaga. Banyak sekali masyarakat yang sudah divaksin, namun mereka mulai mengabaikan protokol kesehatan. Jika dibahas dalam ilmu pengetahuan tentang biologi molekuler, mutasi yang terjadi pada virus itu merupakan hal yang wajar. Posisi keterjangkauan di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan total pasien Omikron di Indonesia pada Rabu 29 Desember 2021 menjadi 68 orang. Sebelumnya, kasus Omikron masih di angka 47 orang dengan satu transmisi lokal. Dan ada tambahan sebanyak 21 kasus dari luar negeri. Paling banyak dari Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab. Selanjutnya ada angka positif virus varian Omikron. Peningkatan kasus Omikron di dalam negeri ini disumbang dari pelaku perjalanan di luar negeri. Tercatat adanya 75 kasus terkonfirmasi Omikron baru per Sabtu 8 Januari 2022. Secara keseluruhan, Omikron ini sudah menulari 414 orang di Indonesia. Berdasarkan pemantauan Kementerian Kesehatan, kasus Omikron selama Desember 2021 tercatat sebanyak 136 orang. Angka itu terus bertambah hingga 8 Januari 2022 dengan total kasus baru mencapai 278 orang. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pasien Omikron yang kabur karantina. Kepala Kepolisian Sektor Penjaringan Ajun Komisaris Besar Febri Ismanjaya mengatakan bahwa ada pasien COVID-19 varian Omikron yang diduga kabur dari karantina bersifat kooperatif saat dijemput petugas. Menurut Febri Isman, pasien tersebut pulang ke apartemennya dengan alasan hendak mandi dan mengganti baju. Pasien yang berusia 37 tahun itu berasal dari Medan dan tidak memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri. Dan belum diketahui jelas bagaimana kronologi hingga akhirnya pasien ini dapat pulang ke kediamannya. Dan kesehatan mengumumkan bahwa pasien laki-laki ini merupakan temuan pertama varian Omikron di Indonesia. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah dalam mencegah penyebaran virus varian Omikron ini. Yang pertama, untuk mencegah COVID-19 varian Omikron, pemerintah mengimbau kepada masyarakat sebaiknya mengurangi perjalanan ke luar negeri. Yang kedua, pemerintah juga akan memperbanyak tes USG dan menggencarkan reagen PCR yang bisa memberikan marker atau indikasi dini bahwa jika hasilnya positif, maka kemungkinan besar adalah varian Omikron. Dan yang terakhir, bersamaan dengan itu, pemerintah akan menggencarkan program vaksinasi. Stok vaksin COVID-19 seharusnya sekitar 50 juta dosis yang cukup untuk 5-6 minggu ke depan. Dan presentasi
yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.